Shalom, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali untuk teman-teman Kingdom Generation. Saat ini kita berjumpa kembali bersama Kanova dan Kartini ya. Selalu sukacita untuk selalu kita membawakan firman Tuhan bagi teman-teman yang ada di rumah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana orang yang berdosa, orang yang hina, yang bercela dan berdosa diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, namun sebelumnya kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang diambil dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya, teman-teman di rumah bisa buka Alkitabnya dan kita akan baca secara bersama-sama, dan kita akan baca dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ya, saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Terpujilah Tuhan. Kartini, ini ayatnya bagaimana nih maksudnya? Ya, maaf. Ya, selamat pagi ya teman-teman. Kita tadi sudah baca ya ayat 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan ya dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Teman-teman, kita nih harusnya jujur ya di hadapan Tuhan. Kita selalu berdoa, Tuhan, aku tidak ada apa-apanya, aku dosa, aku hina ya. Itu selalu kita katakan, bukan berarti kita menetapkan diri kita sebagai orang yang seperti ini terus, tapi kita belajar karena kita memang masih ada di dalam daging, tentunya kita masih jatuh ya ke dalam dosa. Tapi kita semua ingin ya hari lepas hari diubah Tuhan agar kita bisa sesuai dengan hasrat Tuhan, keinginan Tuhan ya. Yang paling dalam adalah kita nanti satu gambar, satu rupa sama. Ya, ada ayat yang mengatakan nanti ketika kita kelak ketemu Tuhan, baru kita lihat, oh Tuhan seperti ini. Tuhan Yesus tuh nggak seperti yang di foto-foto, Kanova. Oh, jadi itu gimana dong? Itu terlalu ya kayak aktor ya, yang di foto-foto di buku-buku cerita sekolah minggu itu aktor ya. Tapi kalau di Alkitab bilang Tuhan tuh tidak semarak ya, Tuhan Yesus ya. Tapi dia penuh kemuliaan. Kalau orang ngelihat dia tuh tersentuh sekali ya. Aduh, rindu ya. Lihat wajahnya Tuhan segimana gitu ya. Nanti kita akan ketemu dengan muka kita yang sudah tidak ada selubungnya. Sekarang kita melihat Tuhan dengan banyak selubung ya, selubung agama, motivasi. Kita mau datang ke Tuhan harus begini, harus begitu. Harus misalnya dengan pura-pura, harus begini, itu selubung ya, artinya kita tidak murni datang ke Tuhan sungguh-sungguh. Kita masih ada motivasi, masih kepengen dapat berkat, masih kepengen jalan kita ya kadang Tuhan ingin ya kita menempuh jalan yang tidak enak ya, itu supaya selubung-selubung kita diangkat ya. Jadi kita banyak kerikilnya berarti ya, Cik. Betul, kerikil itu adalah selubung ya, selubung agama. Misalnya mau jadi orang Kristen pasti udah selamat, belum tentu gitu ya. Nah, selubung-selubung ini yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan ya. Selubung agama, selubung materi, selubung uang, motivasi, selubung terkenal, selubung apalah pokoknya ya. Jadi itu akan diangkat Tuhan buat orang yang rindu sungguh-sungguh ya, ingin dimurnikan, disucikan. Tuhan pasti mau ya, dengan cara dia masuk ke dalam diri kita ya Kanova. Dia kan bentuknya roh. Roh itu adalah kemuliaan. Kemuliaan itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus adalah roh, itu supaya kemuliaan dia mengubah, membongkar. Ya tentunya kalau orang beli rumah yang nggak sesuai ya, berarti dibongkar dulu ya, diambrukin, dirubuhin, baru mulai diatur ulang ya, dia mau bangunnya seperti apa. Sama waktu Tuhan masuk ke dalam diri kita, ini apa nih isinya hati kita ya,
di sini ada kebencian, di sini ada kepalsuan, di sini ada nyontek, di sini ada sombong, di sini ada mencuri, di sini sumpah serapah, wah penuh dengan hal seperti itu. Berarti harus dibongkar. Bongkar habis dan pada waktu dibongkar memang nggak enak, tetapi itu indah sebenarnya ya. Kita harus membiarkan Tuhan membongkar, mematikan, meremukkan, menghancurkan kita supaya kita dibangun, disusun, dibentuk, diinfuskan, dimurnikan dan dikuduskan sampai serupa dengan Tuhan Yesus ya. Ya, kita harus berdoa seperti itu. Tuhan, nih Kak Tini ajarin ya, berdoa setiap hari, Tuhan murnikan aku, Tuhan sucikan aku, kuduskan aku. Tuhan, aku tidak tahu ada apa saja yang ada di dalam hatiku yang terdalam. Mohon belas kasih Tuhan untuk membongkarnya, mencabutnya, mengeluarkannya, kerikil-kerikil yang hina ini yang menempel di dalam jiwaku. Tuhan cabut, sekalipun sakit, aku rela Tuhan. Biarlah aku murni di hadapan-Mu Tuhan. Nah, Tuhan mau mengubah kita kalau kita berdoa seperti itu. Ya, Tuhan sangat senang mengubah kita, menyusun kita, menyusun ulang menjadi serupa segampar. Ya. Nah, mungkin ada kesaksian-kesaksian ya yang kita mau dengar bagaimana seseorang diubah dari hidup lama ya. Kak Nova punya kesaksian? Saya punya kesaksian Kak Tini ya. Dulu ya, mungkin kehidupan saya ya secara pribadi dulu ya, ini masih dulu nih loh Kak Tini ya, bukan sekarang udah diubahkan ya. Nah dulu ya mungkin saya itu dulu suka berbohong ya, suka boleh dikata apa yang zaman kuliah dulu dah itu saya ini jujur aja nih saya suka mungkin kalau umpamanya telat ya orang tua kirim uang untuk kuliah waktu itu ya, mungkin banyak alasan saya, mungkin karena saya ingin membeli sesuatu, jadi saya berbohong. Saya berbohongnya yang gini, pura-pura sakit gitu loh kan. Jadi telepon ke orang tua di Sulawesi, saya sakit ini tenggorokan saya bengkak, jadi saya pura-pura nangis gitu, saya berbohong. Nah itu sampai kepikiran juga sih berapa kali tuh Kartini saya berbohong kepada orang tua karena padahal itu emang nggak sakit. Nah karena saya ingin membeli sesuatu dulu, jadi saya berbohong. Ya akhirnya kok saya ya gimana ya, rasanya gimana ya, nggak enak gitu ya. Hanya mungkin teman juga tegur, kamu ini setiap kali pengen sesuatu kamu berbohong kepada orang tua. Nah, satu ayat firman Tuhan ya, itu saya ulangi sampai berapa kali gitu. Tapi ya memang sih saya tahu itu salah, berdosa, itu yang nggak betul ya. Nah, jadi ada satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saya pas waktu itu saya juga pelayanan atau apa gitu ya, saya dapat ayat firman Tuhan yang saya ada di dalam Lukas Kartini ya, Lukas 5 ayat 31 sampai 30. Pasti ayatnya luar biasa dong buat dong Kartini, karena ini yang sangat menguatkan saya, yang mengubahkan saya yang dulu yang suka berbohong, suka ya nggak benar lah Kartini. Jadi ini yang ayat saya mungkin mengubahkan saya. Oh ya, saya harus berubah, tidak seperti manusia yang lama lagi ya, tidak seperti orang-orang yang suka berbohong dan yang suka hura-hura atau apa gitu ya. Jadi ini ayat ini yang mengubahkan saya gitu ya, yang menjadi berkat bagi saya gitu. Nah ini bisa kita buka dalam Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Nah ayat yang 31 demikian firman Tuhan. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, pada ayat yang ke-32, aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, seperti diumpamakan ini kan, kalau kita sakit kita butuh dokter kan ini ya. Jadi karena saya ingin untuk diubahkan semua, jadi saya perlu dengan Tuhan Yesus itu yang akan menyembuhkan saya dari segala sikap-sikap atau sifat-sifat saya yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu yang mengubahkan saya. Sehingga firman Tuhan ini sangat dahsyat sekali bagi saya gitu ya Kartini, karena Tuhan Yesus mencari orang yang bukan orang yang benar loh ya. Tetapi ya itu, jadi cari orang yang berdosa, karena saya tahu saya ini orang berdosa. Banyak hal yang saya lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi makanya saya ini yang sangat mengubahkan saya, sehingga saya hari demi hari ya memang sih sampai sekarang ini ya saya terus
berjuang untuk bisa lebih lagi sempurna, maksudnya seperti emang nanti Tuhan yang sempurna, memang ya, kita masih di dunia ini masih ya butuh proses ya katanya ya untuk mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan inginkan, serupa dengan Tuhan. Jadi ya itulah, tapi yang dulu-dulu yang saya pernah lakukan ya itu ya sudah saya tinggalkan katanya, saya sudah buang, dan saya mau berubah serupa dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan, bisa biar saya dimurnikan gitu loh Kartini. Jadi ya semuanya itu saya tinggalkan, nggak saya ingat-ingat lagi, karena saya tahu ini ayat yang menguatkan saya, karena saya butuh Tuhan yang bisa mengubahkan saya dengan segala keberanian saya, dan saya tahu itu Tuhan pasti yang akan memampukan saya. Gitu loh Kartini. Amin. Amin ya, Tuhan mengubah Nova dari seorang yang tak bohong ya. Suka bohong Kartini, aduh luar biasa bohongnya itu. Ingin susah berbohong. Iya. Selubung itu sudah diangkat ya. Diangkat Kartini, aku percaya. Selubung berbohong ya. Iya. Puji Tuhan. Ya, kalau Kartini ya kesaksiannya mungkin pernah marah ya sama seorang. Karena orang itu mengganggu ya, mengganggu rumah ya, mengganggu rumah Kartini. Ya, dia tetangga sih sebenarnya, dia bangun rumah, dia berisik sekali, kemudian Kartini agak kesel, Kartini marah sama tetangga ini ya. Tapi itu Kartini masih berselubung ya, selubungnya apa? Dia yang salah kok. Ya, kenapa dia bangun rumah berisik itu nggak ngasih tahu, nggak pamit dulu, ya nggak izin, nggak apa, gitu ya, itu selubung ya. Jadi seakan-akan kita yang benar, kita ada posisi yang harus dia yang salah gitu. Nah, tapi setelah terus berjalan ya, Tuhan mengubah hidup Kartini, terus akhirnya yang timbul satu Tuhan memberikan ya kemuliaan demi kemuliaan di dalam kita. Tuhan menyuruh Kartini untuk minta maaf kepada orang tersebut. Orang tersebut ya. Dulu mungkin kalau dulu nggak mau ya, gengsi pasti ngapain ya. Tapi ketika selubung itu diangkat bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini juga orang berdosa, saya tidak lebih dari dia, tidak lebih dari siapapun. Saya juga salah, marah ya. Akhirnya Kartini samperin orang itu, Kartini minta maaf, dan dia kaget ya, bilang, wah udah lama itu kan, ya udah tapi tante maafin ya gitu. Akhirnya dia senang sekali ya, kita sudah sekarang malah akrab, bercanda-bercanda, bahkan tante juga kalau mau ke pasar titip Kartini. Komunikasinya udah sehari-hari ya. Udah nggak ada sekatan lagi sama si tetangga ini. Nah itulah kemuliaan Tuhan ditambahkan kita sehari lepas sehari. Sampai rupa Tuhan itu baru satu ya, dosa-dosa kita kan banyak ya. Tapi itu kita minta ya dibereskan sampai semuanya itu akhirnya jernih di hadapan Tuhan. Dan itulah menggambarkan Kristus ada dalam kita. Kita ingin seperti itu ya. Nah, nih Kartini ada peragaan nih. Oh ya, apa tuh Kartini? Boleh dong. Ya, semua teman-teman yang di rumah tahu nih peragaan apa yang akan disajikan. Kita kan hari ini judulnya Tuhan mengubah kita menjadi indah seperti mutiara ya. Nah, teman-teman tahu ya mutiara ya. Mutiara kan adalah suatu perhiasan yang sering dipakai oleh teman-teman wanita ya. Mama kita juga mungkin suka pakai di anting, di kalung atau di cincin ya. Nah, ada mutiara yang asli, ada mutiara yang palsu ya. Tentunya kalau yang palsu ya banyak ya. Seperti kelereng putih-putih gitu ya. Tapi kalau mutiara yang asli itu dibuatnya alamiah sekali ya. Nah, Kartini kasih lihat ya, tapi Kartini bukan nggak punya kerang ya. Kartini nggak punya kerang, tapi ini adalah seperti cangkrang kerang ya. Ya, nah ini Kartini beli di pinggir laut waktu itu ya. Nah, ini memang kerang, bahannya dari kerang ya. Ini bahannya dari kerang, tapi gitu dia udah dibuat seperti piring begini. Kalau kerang kan kita tahu ya bentuknya seperti ini ya, yang ada tutupnya gitu. Nah, kerang ini ininya lendir ya, permukaannya ya. Ada lapisan-lapisannya, ada yang paling atas, ada yang paling dalam. Nah, kan kerang suka terbuka gitu ya. Kalau dia mau ambil apa, dia terbuka. Tapi seringnya kalau di dasar laut itu kan ada pasir ya. Nah, kita ambil contoh ini pasir ya, teman-teman. Nah, kelihatan?
pasirnya ya pasirnya hitam ya. Pasir sebenarnya putih ya, tapi Kartini ambil warna hitam supaya kelihatan ya. Nah, ketika pasir itu masuk ke dalam kerang, dia melukai si kerang ini. Sakit karena itu permukaannya halus dan lendirnya lembut gitu ya. Jadi dia melukai. Tapi si kerang ini tidak bisa mengeluarkan pasir ini kalau udah nempel di sini, teman-temannya, karena dia sudah nancep dan melukai seperti itu ya. Nah, tapi keajaiban dari alam ya, alam yang Tuhan ciptakan di dalam proses kerang ini, pasir ini dibungkus oleh ada zat ya. Kita mungkin terlalu susah ya nyebutnya. Jadi zat-zat yang di dalam kerang ini membungkus itu pelan-pelan, itu nggak sehari 2 hari terus berarti langsung jadi sesuatu. Bertahun-tahun atau bertahun-tahun. Oh gitu. Lama juga ya. Lama. Bertahun-tahun ya teman-teman. Ketika dibungkus dan seperti orang merawat ya, dibungkus bertahun-tahun, akhirnya pasir itu sudah nggak kelihatan lagi bentuk pasirnya. Ya, seperti dirawat ya, dikasihi, ditutupi, dilindungi, dibalut si pasir ini, akhirnya bertahun-tahun dia menjadi satu bentuk bulatan ya. Satu bentuk bulatan, nah seperti ini. Jadinya kayak gitu. Jadinya apa nih ya teman-teman? Ini adalah mutiara ya. Nah, mutiara ini indah sekali ya. Nah, mutiara ini indah sekali, dia warnanya putih ya, bulat. Kalau yang alamiah biasanya bentuknya nggak terlalu bulat ya. Tetapi kalau yang benar-benar bulat itu mahal gitu sekali ya. Wah, ada perbedaannya berarti. Ya, kalau yang alamiah rata-rata itu ada lekak-lekuknya. Ya, itu ya, kalau buatan pabrik kan sama semua. Bundar semua, bulat semua ya. Tapi kalau yang alamiah dia ada lekak-lekuknya. Itu alami asli dari si kerang ya. Tetapi kalau dari alamiah itu menghasilkan menghasilkan mutiara yang benar-benar bulat ya, nggak ada cacatnya, itu harganya bisa ratusan juta. Mahal ya. Makanya Tuhan mengasih perumpamaan seperti itu ya. Bagaimana kasih Tuhan kepada kita, yang kita datang di dalam, kita waktu percaya Tuhan Yesus ya, kita masuk ke dalam Dia, ke dalam Tuhan Yesus, kita melukai Dia karena Dia begitu lembut, Dia begitu baik, suci, murni, kudus. Ya, kita yang kotor, yang hina ya, seperti kita saksikan tadi ya, kita yang kotor, hina ini, kita masuk ke dalam, wah Tuhan terluka ya ngelihat anaknya seperti ini. Tetapi Tuhan tidak membuang kita. Bertahun-tahun dibalutnya kita, dirawatnya kita, dikasih firman, kita diantar ke orang-orang yang merawat rohani kita dikasih dikasih lihat ada pesan-pesan Tuhan, kita dikasih Tuhan melihat firman-firmannya, ya Tuhan juga bisa berbicara lewat doa yang kita tiap hari, terus dirawat setiap hari ya. Tuhan tidak pernah membuang kita yang datang kepada Dia. Kalau kita percaya Tuhan, artinya kita masuk ke dalam Dia. Itulah kita percaya, kita masuk menjadi satu di dalam diri Tuhan ya. Karena Tuhan mengasihi kita Kak, gitu ya. Iya, Dia terima kita. Dia terima kita. Seseorang yang masuk, yang percaya tidak pernah bisa ditolaknya. Karena besar sekali cintanya kepada semua orang ya. Sebenarnya tidak ada manusia yang mencari Tuhan. Tuhanlah yang mencari kita. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku percaya pada Engkau, langsung dipeluk, dirangkul kita, masuk ke dalam rohnya, dan kita dibalut sampai menjadi seperti sebuah mutiara. Indah sekali di hadapan Tuhan ya, mutiara ini ya. Nah, marilah adik-adik kita bersyukur, berterima kasih selalu kepada Tuhan, bahwa kita yang berdosa tidak dibuangnya, kita menjadi anak kesayangannya, kita benar-benar tiap hari ada di tangan Tuhan, terus dibentuk. Kita berdoanya tadi yang seperti Kak Tini ajarin, Tuhan murnikan saya, bentuk saya, sucikan saya, garap saya, apa yang masih ada di dalam saya yang Tuhan tidak sukai, Tuhan tolong cabut, Tuhan tolong keluarkan. Kalaupun jalannya sakit dan sempit, saya pilih jalan-Mu. Asal jalan-Mu
itu pasti indah, Amin. tetapi bukan jalanku. Kalau jalanku adalah pahit di matamu Tuhan. Amin. Memang aku sakit, tetapi aku tahu hasilnya adalah aku seperti mutiara di matamu Tuhan. Oh, betapa indahnya kalau doa kita seperti itu, teman-teman. Tuhan pasti mau menggarap kita. Dia pasti mau bekerja di dalam kita, ya. Dia mengasihi kita. Amin, Kano. Amin. Ya, sungguh luar biasa ya teman-teman firman Tuhan hari ini. Jadi teman-teman di rumah ya, dalam kehidupan kita, jadilah maulah kita seperti mau diubahkan Tuhan ya. Kita mau bertobat karena Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan mau meninggalkan segala apa yang ada dalam diri kita ya. Kita mau diubahkan serupa dengan Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua ya. Biar kita diubahkan serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih tuh Kak Tini ya untuk firman ini. Amin, sama-sama. Ya, hari ini Tuhan kita mau berkati. berdoa karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa untuk firman hari ini. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah pada hari ini, di mana Engkau sudah mempraktekkan Tuhan melalui di mana tadi Katin mempraktekkan tentang sebuah kerang yang menjadi mutiara yang indah. Biarlah kami menjadi seorang yang benar-benar indah, kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau membalut kami dengan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Amin. sedetik pun Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Engkau malah merangkul kami, menjagai kami sedemikian rupa Tuhan. Untuk itu ajar kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau sungguh-sungguh terlebih dalam kehidupan kami, mencari Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Untuk itu Tuhan kami berterima kasih untuk firman-Mu, di mana kami sudah ditegur, diingatkan kembali agar kami sungguh-sungguh mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi kehidupan kami, menjadi hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh mau bergantung hidup kami kepada Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.